Tertangkapnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengejutkan banyak pihak. Tak hanya masyarakat yang kerap disuguhkan aksi gerebek sang wamen ke sejumlah perusahaan, namun juga Presiden Prabowo Subianto. Sejak pertama kali dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, Prabowo sudah mencetuskan perang terhadap korupsi. Presiden bahkan berencana membuat penjara super maksimum bagi para pencuri uang negara, meski Presiden juga memberikan kesempatan untuk bertobat dan mengembalikan uang yang dicurinya. Presiden pun mengingatkan para pembantunya di pemerintahan untuk bekerja amanah dan tidak terlibat tindak pidana korupsi. Namun sayang, Noel menjadi pembantu pertama di era Presiden Prabowo yang menorehkan catatan hitam di cokok lembaga anti rasuah. Rencana reshuffle pun mencuat untuk mengganti sang wakil menteri jika terbukti bersalah. Akankah penangkapan Noel menjadi momentum bagi Presiden untuk menilai para pembantunya yang tak sejalan dengan cita-citanya? Mungkinkah peristiwa ini akan menjadi alarm penting bagi para tokoh di Kabinet Merah Putih untuk berbenah diri? Ya, pemirsa, tertangkapnya Wamenaker Immanuel Ebenezer ini tentu mengejutkan banyak pihak, termasuk juga Presiden Prabowo Subianto yang sudah seringkali mengingatkan para pembantunya untuk bisa bekerja dengan amanah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Lalu akankah kemudian momentum dari penangkapan Noel ini menjadi momentum juga bagi Presiden untuk menilai kembali bagaimana para pembantunya yang tidak sejalan dengan cita-citanya, dan apakah ini juga menjadi alarm penting bagi setiap pembantu dari Presiden Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam. Sehat ya Bang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga hadir bersama kita ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik kita. Selamat malam Mas Agung. Sehat juga ya Mas ya? Oke, dan bergabung melalui sambungan Zoom dari Golkar ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Doli. Waalaikumsalam. Oke, baik. Bang Riza, ini tertangkapnya Immanuel Ebenezer, Wamenaker ini nampaknya menjadi catatan hitam pertama di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pak Presiden sudah merespon mengenai hal ini, Bang Riza? Yang pertama, saya kira sudah cukup jelas sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menseknek ya, terkait kasus OTT. Pendapat Presiden juga disampaikan, tentu Presiden sudah mengetahui, dan seperti juga disampaikan oleh Bang Dasko dan teman-teman lain, sikap Presiden tentu sesuai dengan apa yang sering disampaikan. Yang pertama, bagi Presiden, dua hal yang harus dipahami oleh kami, khususnya ada di jajaran pemerintahan, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan lain. Hanya satu perintahnya, kepentingan rakyat. Bukan kepentingan partai, bukan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan keluarga, kepentingan pribadi, bukan. Tapi untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua, pesan yang saya sampaikan adalah menjaga amanah yang diberikan. Tentu di dalamnya diantaranya adalah menjaga integritas, ya, termasuk jangan sampai terjadi praktek-praktek yang bersifat koruptif atau KKN dan lain-lain. Saya kira itu dua hal yang paling penting yang harus dipahami oleh kami, terutama yang ada di jajaran kabinet. Dan menyikapi kasus ini tentu kita juga harus menggunakan azas praduga tak bersalah. Jadi mari kita tunggu apa yang menjadi penjelasan dari KPK dan prosesnya hingga akhir, ya. Yang bersangkutan punya hak membela diri, mengklarifikasi, menjelaskan. Para aparat hukum, penegak hukum mempunyai kekuasaan, kewenangan dan berbagai fasilitas untuk melakukan semua proses hukum. Dan tentu yang paling penting juga bagi kami yang ada di jajaran kabinet ini menjadi peringatan yang penting, menjadi pelajaran yang sangat penting
untuk kembali seperti apa yang disampaikan oleh Presiden, bekerja dengan sungguh-sungguh hanya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan lainnya. Bang Dan Riza, yang kedua, menjaga amanah, termasuk diantaranya jangan melakukan KKN atau korupsi. Wamenaker Emmanuel Ebenezer ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, tadi oleh KPK sudah diumumkan. Pak Presiden di ruang publik berkali-kali, bahkan dari awal pemerintahannya menyampaikan mengenai apa yang disampaikan Bang Riza tadi, jauhi atau jangan lakukan tindak pidana korupsi. Tapi Bang, kalau secara pribadi atau lebih dekat, Pak Prabowo ini sebagai Presiden juga sering memberikan peringatan resmi tidak sih kepada para pembantunya di kabinet, mungkin melalui grup WhatsApp atau seperti apa menyampaikan? Ya, itu sering dilakukan. Sebelum menjadi presiden saja beliau sering menyuarakan itu, menyampaikan kepada kami kader-kader yang ada di partai, selalu disampaikan di berbagai kesempatan. Dan beliau juga menyampaikan di banyak kesempatan, ya negara ini tidak akan pernah bisa maju ya kalau praktek KKN masih menjamur, masih ada korupsi dan sebagainya. Makanya semua program-program di bawah kepemimpinan Pak Presiden, Pak Prabowo, semuanya hanya untuk kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Dan mohon maaf, kalau ada para pengusaha yang mengambil keuntungan berlebihan saja, beliau tidak bisa terima gitu. Bukan tidak boleh untung, tentu orang bekerja, berusaha harus untung gitu Mas Abu kan. Tapi yang wajar, istilah beliau itu yang wajar ya kan. Karena kan masih banyak rakyat Indonesia yang masih kurang, yang belum mampu, tidak punya rumah, makan satu hari 1 kali, 2 kali, kalaupun 3 kali dengan menu yang sangat-sangat minim. Jadi beliau sangat prihatin, makanya beliau bekerja sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik. Seperti yang saya sampaikan, beliau itu selalu 3T. T yang pertama selalu ingin memberikan yang terbaik. Yang kedua, T yang kedua ingin yang terbanyak. Yang ketiga yang tidak kalah penting juga ingin yang tercepat. Ingin yang terbaik untuk semua hal. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, berbagai fasilitas, beliau ingin memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Dan tidak sampai di situ, beliau juga ingin yang terbanyak. Itu sebabnya koperasi desa dibangun di setiap desa, di kelurahan. Kalau desa ada 100.000, di Republik ini 100.000 dibikin koperasi. Tercepat. Bayangkan membuat koperasi desanya dalam hitungan bulan, 2, 3, 4 bulan selesai, 80.000. Kelembagaannya sekarang kami di bawah pimpinan Pak Zul Kifli sekarang sedang mempersiapkan operasional ya, baru 108. Ada 80.000 yang harus dioperasionalkan agar pada akhirnya hadirnya koperasi desa ini bisa menghadirkan produktivitas, lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bang Riza, desa. itu tadi kemudian perintah yang sangat clear dan jelas dari Presiden Prabowo Subianto. Bang Doli, ini yang tertangkap oleh KPK ada di kabinet pembantu Presiden Prabowo Subianto. Kita juga ingin tahu bagaimana respon koalisi yang ada di dalam kabinet juga, Bang Doli, melihat adanya kasus ini. Catatan pertama adalah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, catatan hitam tapi Bang. Iya, tentu ini mengejutkan ya. Kemudian sekaligus memprihatinkan ya. Secara pribadi, Saudara Noel ini kan kita bisa nilai bahwa ya tidak mempunyai sensitivitas ya. Kemudian yang kedua ya selama ini kan kita kenal juga ya, tadi juga diputar itu bagaimana Noel ini dianggap selama ini ya orangnya cukup kritis ya, bicaranya juga ceplas-ceplos ya, dan sering komentarnya juga anti korupsi gitu. Nah yang berikutnya secara bagian dari pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ya, beliau ini ternyata tidak committed ya, tidak amanah gitu, tidak mampu menerjemahkan apa yang menjadi visi dan kemudian perintah, arahan, bahkan pernyataan-pernyataan yang begitu sering dari Pak Prabowo ya, yang berkali-kali menyampaikan bahwa kita harus memberantas korupsi, kita harus tidak boleh mengambil hak, zolim terhadap rakyat dan seterusnya gitu loh. Nah tapi itu dilakukan. Nah, jadi kita harus pisahkan ya, ini antara soal pribadi dengan soal institusi gitu. Nah, jadi saya kira juga proses sampai ke OTT ini kan
prosesnya nggak sederhana ya. Ya. Perlu ada konfirmasi-konfirmasi yang saya kira itu bagian dari circumstance lah ya, keadaan lingkungan yang diciptakan oleh Pak Prabowo, nggak pandang bulu gitu. Siapapun yang melanggar komitmen terhadap pemberantasan korupsi, mau dia itu bagian dari kabinet atau siapa saja ya, tidak ada kompromi. Oke. Gitu. Jadi saya kira clear gitu. Oke, baik Mas Agung, kita juga ingin tahu bagaimana sih secara pandangan politik melihat kasus ini. Karena kalau Pak Presiden Prabowo komit untuk terus menyampaikan anti korupsi, tapi pembantunya sudah mulai nggak komit nih Mas Agung. Dijawabnya nanti ya, usai jeda Mas Agung. Pemirsa, kami kembali untuk Anda.